Jangan malu untuk Eksplorasi. menanam, untuk memakai apapun yang sifatnya itu bisa dipakai. Asal jangan barang punya orang. Ambil menyolong dong. Ya, betul. Ini kemarin 31 dompol Awalnya ya. awalnya, cuma banyak diicip-icip teman-teman, saudara, keluarga. Ya, sekarang tinggal sekitar 1 2 3 4 5 sekitar 15 dompol. Kalau umur pohonnya sih sekitar 11 12 bulan ya. Tapi pembuahan untuk ini 115 hari, hampir 120 hari ini. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Tapi lebih waktu itu sempat udah ada yang dipetik juga. Karena hujannya emang sering banget. Jadi kita biarin aja terbuka ini. Dan alhamdulillah untuk banan ini ada sih yang busuk, ada yang pecah tapi nggak banyak. Beda sama panen-panen lain. Akademi gampang ya, Om. Pecah. Itu tadi cuplikan-cuplikan teman-teman ya, itu anggur-anggur yang kemarin-kemarin lalu-lalu udah berbuah dan udah kita panen, dan alhamdulillah cukup memuaskan ya. Biarpun ya sebagian kecil tetap namanya kita juga masih proses, ada aja yang kurang maksimal. Itu semua udah kita share ya kemarin, cara pemupukan baik yang organik atau yang non organik dengan Polonesia atau dengan yang lain juga. Dan alhamdulillah ini kita ketemu lagi dengan Polonesia. Kita mungkin membahas sedikit ini ya hasil dari ya Untuk pertumbuhan. pupuk pertumbuhan teman-teman. Kita akan membahas pupuk pertumbuhan yang ini alhamdulillah hasilnya lumayan kita rasakan bagus ya. Jadi pupuk pertumbuhan itu kita akan nanti dari POC ya, bentuknya pupuk organik cair itu sebagai selingan dengan pupuk kimia. Jadi kita tetap ada pupuk kimia, ada pupuk POC supaya menyeimbang, jangan terlalu banyak kimia. Jadi kita tambahkan juga POC untuk bergantiannya. Bahannya apa, Jong? Bahan yang nanti kita pakai itu, satu bahan utama itu kulit nanas. Kulit nanas, air cucian beras, M4 sama molase. Yang kita gabung, kita fermentasi, yang kita bisa aplikasikan kira-kira setelah 2 minggu kita fermentasikan. Oke. Boleh kita lihat cara bikinnya, Om? Boleh, nanti kita ini ya, biar lebih abdul ya, biar barangkali teman-teman penasaran gimana sih caranya. Ya insya Allah sangat mudah, dan nanti kita akan buka ya caranya, kita praktekkan biar teman-teman bisa lihat langsung. Insya Allah sangat gampang. Ini satu kulit nanas ya, bahan utamanya yang akan kita fermentasikan. Kedua ada ini mas, Apa itu, Om? air cucian beras ya, atau air beras lah. Kalau emang kita nggak ada air cucian beras, bisa lah beras mungkin segenggam, kita blender bisa, nggak masalah. Kalau emang kita butuh banyak, ya ini. Ketiga selanjutnya, ini M4, bahan untuk bakteri ya, bakteri untuk fermentasi. Efektif. Iya betul. Nah ini ada juga molase. Ini atau tetes tebu ya. Ini bukan ini ya, bukan gula murni kita rebus. Ini kita memang sengaja beli bentuk yang molase. Tapi bisa juga teman-teman ini penggantinya pakai air gula merah plus gula putih 1:1 banding air 1 direbus sampai lumer. Didinginkan baru dipakai. Kalau pakai gula langsung itu bisa, Om? Kita belum pernah pakai. Kita ini dulu. Insya Allah sih bisa ya. Cuman untuk melarutkan itu lebih cepat. Dan bedanya ini kalau kita pakai molase ini daya gasnya itu lebih rendah. Lebih rendah. Betul. Banyak gasnya. Beda dengan kalau kita pakai gula asli ya, daya gasnya lebih tinggi. Bahkan suka hampir meledak gitu botol ini. Seperti ini juga, ini udah ada tekanan gas nih teman-teman. Ini juga ada gas, cuma nggak setinggi gula ya. Biarpun ini sama-sama gula, cuma ini tetes tebu ya. Nggak terlalu. Iya, nggak terlalu tinggi. Ini udah lama belum saya buka nih. Tuh, ada anginnya. Berikutnya ya air ya. Air penting lah, sedikit lah untuk nanti kita bahan ngaduk ini untuk kita blender. Nanasnya 100 gram ya? Ini 100 gram sampai maksimal 200 gram. Nggak harus presisi ya. 100 sampai 200 gram yang kita pakai. Langsung kali. Per air berasnya itu 1 liter. Nanti M4-nya 1 tutup ini atau 10 liter. Maaf, sorry. 10 mili. Ya. Yang ininya 10 mili juga. Itu untuk perbandingan minimalnya ya. Oke, langsung kali kita. Kita langsung ya. Nah, sekarang kita siapin dulu blendernya. Nih. Selain di blender, kalau pakai ulek gitu misalnya bisa nggak ya? Bisa mas. Sangat bisa.
Bahkan kalaupun kita nggak diulek, nggak di blender, bisa kita dirajang ya sampai agak lembut. Ya sebisa mungkin lebih lembut ya, bisa, nggak masalah. Intinya nanti dia sari-sari tetap keluar. Cuma ya itu lebih maksimal lagi tuh dilembutin, diulek atau di blender. Jadi lebih terurai, lebih cepat juga. Nah ini kita nolin dulu untuk timbangannya. Kita sekarang mau pakai kira-kira sekitar 5 aja ya, kalian ya, 5 liter ya. Kita bikin 5 liter. Berarti ini antara 500 sampai 1000 gram atau sekilo. Kemudian ada ya. Tidak cukup. Tapi nanti kita juga bertahap ininya blendernya karena nggak bisa sekalian full. Berarti kita nanti saya dapat aja dulu ini. Beli di yang pakai sepeda motor ya? Iya betul. Ini nanas ini kita beli di daerah dekat rumah. Ya. Tapi beli dulu ya. Beli. Bisa langsung minta beli. Kemudian tadi sambil beli nanasnya. Ini berapa mas? Udah? 200. 200 ya baru ya. Ini kulit nanas apa aja teman-teman ya, nanas madu atau nanas Subang. biasa yang besar-besar tuh nggak masalah. Selalu kandungannya sama. 270-an. Ya 270. Kita bikin apa segini aja dulu ya, teman-teman. Kita bikin 300 aja dulu atau 3 liter. Oke. Nah ini 300. Kita harus blender dulu. Mas. Kalau blendernya sedang rusak, gimana Pak? Kenapa? Ada pengganti nggak substitusi selain? Oh, untuk selain blender mau kita nggak ada atau lagi rusak atau gimana? Bisa diulek bisa. Dicaca, kalau caca bisa, tapi usahanya agak lembut ya. Tadi ya habis dicacah diulek ya, kayak rujak gitu. Iya, intinya semakin lembut ininya, Semakin bagus ya. insya Allah semakin cepat terurai, semakin bagus ya. Penuhan nggak nih Om? Ya? Penuhan nggak? Nggak ada segini. Kita tambah air sedikit teman-teman. Langsung pakai air beras blendernya? Oh boleh, betul boleh sama. Maaf, nanti ini kira-kira aja dulu ya, nggak apa-apa ini. Ini air cucian beras. Ini air cucian beras nggak apa-apa, air biasa nggak apa-apa nanti. Tapi tetap nanti. Hari, Ini baru tadi pagi. Kamu banyak, ya campur ya? Dicampur atau Iya. murni? Ini cucian beras, burung kemana ada cuma air sedikit, jadi karena kurang banyak kita ini masih bisa pakai apa air. Kita blender sedikit beras ya. Oh. Nah, blender biar dapat banyak. Sebenarnya kalau setiap hari kita makan nasi terus ngumpulin selama seminggu Bisa, nggak masalah. nggak ada expirednya. Nggak apa-apa. Karena ini kan juga nanti kita simpan lama lagi ya. Nggak harus press ya. Karena emang itu harus nanti difermentasi dengan M4 ini. Coba kita blender mas. Kalau di Jawa pakai lumpang gitu ya? Iya bisa. Pakai ulekan sambal juga bisa. Terus. Cukup. Kita tuang dulu sini mas. Oke. Kita tuang. Ini kloter pertama ya, 300. Ya, ini sama 300 ya tadi ya. Iya. Ya. Tambahkan lagi. Tapi kalau kulit nanas tuh kenapa? Kulit nanas gitu memang bagus kulit nanas. Kalau kulit buah yang lain gitu mungkin bisa. Ya, pasti buah kan beda-beda ya, rasanya juga beda-beda. Tetap kandungan juga beda-beda. Biarpun sama-sama banyak manfaatnya. Termasuk pisang ya. Pisang kalau setahu kita itu untuk pupuk pembuahan nantinya. Kalau lebih bagus. Kulit nanas itu kelebihannya apa Om dari kulit-kulit? Kulit nanas ini yang kita tahu ya, mengandung natrium, fosfor, sama kalium. Juga vitamin, mineral, juga gula ya. Tapi kandungan N-nya lebih banyak, jadi lebih condong kita pakai untuk masa pertumbuhan nanti pupuk ini hasilnya. Vegetatif ya? Iya betul, vegetatif. Bahkan mengandung, ya? Tambahin lagi? Tambahin sedikit aja deh. Apa ditimbang lagi? Udah nggak usah, ini ngegenapin tadi aja yang dibuang. Ya, coba mas kita. Ya. Kenapa mas? Kelihatan, udah lembut. Udah lembut. Sebenarnya pun udah cukup. Cuma kan kita pengen lebih lembut aja. Nggak masalah. Mumpung pakai blender. Iya, betul. Makin lembut, insya Allah makin cepat ininya, proses fermentasinya. Cukup ya? Oke.
Nah, kita Ini harum banget nih. nah juga nanas segar ya. Untuk saat ini Kita genapin jadi ini aja ya, setengah itu ya. Setengah kilo ya, jadi 500 gram, kita bikin 200 gram lagi nih. Oke, jadi setengah. Jadi biar Yang 5 liter. Apa, ya? Bapak ini, oh enggak usah dah, ini agak keras nih, suka menghambat di pemblenderannya. Yang kira-kira bonggolnya keras, ya kalau emang lagi banyak stok, buang aja. Oke. Oh, pas. Udah 200, ya ada gitu, 200. Nah, total setengah kilo. Ya, Mas. Nah, udah halus ya. Udah, cukup. Ya. Paling mau coba nih gini. loh. Kayaknya manis juga ini, baunya aja udah manis ini. Iya. Ya. Untuk sekarang masih wangi. Iya. Nah, ini sekitar 500 gram atau setengah kilo. Berarti kita airnya ini sementara maksimal 5 liter. Ya, atau lebih kurang dari ini bisa. Karena ininya antara tadi 100 sampai 200 gram ya. 1 liternya. Nah, karena ini cuma hitungannya 500 gram berarti maksimal 5 liter. Bisa lebih sedikit. Nah, ini 1 liter nih teman-teman. Liter ya? Ya, 1. Kalau sama tadi yang udah ditambahkan mungkin ada setengah liter kali ya. Yang tadi pertama buat kita blender. 2. Aduk nih. 3. 4. Pas nih. Pancinya ya. 5. Iya, pas ya. Kurang lebih 5 lah ya. Nggak harus presisi, nggak masalah. Aman insya Allah. Nah, lalu kita campurkan ini. Ini M4-nya kurang lebih 5 ini ya, 5 tutup ini. Ini 1 tutup isinya 10 mili. 10 mili untuk 1 liter. Karena ini sekitar tadi kita bikin 5 liter, ya berarti 5 ini kurang lebih ya. Lebih banyak pun nggak masalah, cuma kan kita sayang kalau berlebihan juga. Tapi kalau mau sedang-sedang aja sekitar. Kalau teman-teman di rumah nggak punya E4 tuh bisa diganti pakai apa? Bisa pakai Yakult ya. Yakult ya? Yakult bisa. Ini kita masukkan M4-nya 1. Jadi dia untuk 2. bakteri starter ya, Om ya? Ya. 3. 4. 5. Aduk dulu. Ini 50 mili berarti ya. Nah, ini Berapa mili? yang apa, Mas? Satu tutup tuh berapa? Ini sekitar 10 mili. Ini 10 mili ya. Anjuran dari terus di sini ada 10 mili per tutup ini. Nah, ini kita molase ya. Tetes tebunya masukin. Ini ada sebagai makanannya ya. Makanan M4 itu bakteri yang ada di M4 ini makanannya. Dia untuk dari dia makan berkembang biak. Jadi ketika bakteri dimasukin sini dia semakin banyak juga, bukan sekedar berfermentasi ininya ya bahan nanasnya, tapi memperbanyak juga bakterinya. Mempercepat ya? Ya, makanya ke depannya kalau kita udah bikin nih, udah jadi, teman-teman mau nambahin air berasnya sama nanasnya, nggak apa-apa, nggak usah dikasih ini lagi. 2. Langsung cambain pakai ini ya? Iya. Ini kental banget ya? Dia kayak manis. 3. Iya, dia aromanya mirip karamel ya, Om? Gula yang dicairkan. 4. 5 juga ya, Om. 5, kira-kira benar 5 ya. 50 mili. Nah, ini diaduk sampai rata. Dan nanti kita kasih pengaduk ya. Ini ajin kan? Ajir buat bibitan biasa. Ini kita manfaatin, Mas. Aduk, Mas. Nah, biar lebih merata. Terus. Nanti kita tuang ke tempat tertutup, wadah tutup. Bisa galon, bisa apa aja, yang penting bisa ditutup ya. Jangan terbuka terus-terusan. Yang gelap lebih bagus ya, Om ya? Ya. Enggak juga sih ya. Yang penting kita juga kan nanti enggak ditaruh di tempat ini ya. Nah, ini nanti kita masukkan ke sini, teman-teman. Oh, galon. Ini galonnya.
Galon beli berapa gitu? Galon? Kalau kosong di sini 40.000. 40.000 kosong. Iya. Kalau sama airnya 45. Tapi galon bukan aqua ya, galon kayak diisi ulang itu. Air minum biru itu 45.000 plus air. Ada corongnya? Langsung aja nanti. Corong kebetulan nggak ada kita. Ini cukup. Ada. Cukup udah. Nanti kita bisa digoyang-goyang di itunya pas. Oke. Nah, ini kita masukin sini. Colokan apa kena? Ya. Bismillah. Teman-teman kalau emang mau lebih halus larutan airnya, ini bisa disaring ya. Bisa disaring biar yang masih agak tebal-tebal gini, ini kesaring, ketahan. Tapi kalau kita tetap masukin nggak masalah, nanti toh kalau kita kocorkan ke media tanam, hitung-hitung itu sebagai tambahan media ya, kompos ya. Cuma kalau untuk kocor yang sifatnya alat siramnya yang bolong-bolong kecil-kecil suka nyangkut-nyangkut. Jadi mungkin harus lebih bersih, bisa disaring. Bisa disaring sekarang atau nanti aja kalau pas kita mau kocor ke pohonnya langsung. Dan ini lebih fokusnya ke ini ya, ke kocor ya, bukan ke semprot. Aplikasinya. Iya, aplikasinya untuk ke tanaman dikocor. Nanti kita akan coba kocor. Untuk masa pertumbuhan atau pembuangan? Ini lebih fokus ke pertumbuhan nih Mas, karena lebih dominan di natriumnya. Kita ini pupuk ini ya pertumbuhan vegetatif. Ini setelah dimasukin ke sini ditunggu berapa lama gitu? Ya itu penting juga. Ini kalau kita kira-kiranya sekitar 2 minggu ya. 2 minggu. 2 minggu. Biasa kita 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Atau kalau kelihatan gasnya udah kuat, kayak mau meledak, kita buru-buru buka ya teman-teman. Kita buka sedikit kocok-kocok gitu, biar lebih nyampur lagi. Nanti dia gasnya keluar juga. Kita tutup lagi. 1-2 hari kita cek lagi. Itu penting juga. Kalau nggak dibuka bisa meledak. Takutnya gasnya berlebihan, kita terap buka. Nah, bisa meledak juga nggak terlalu bahaya, cuma ya kan bisa repot kita berantakan. Aromanya ini Ini dulu saya terinspirasi ini ya, nanas nih. Sebenarnya tahu ini bagus juga, cuman melihat teman itu Om Rahmat itu dia sering memakai ini kulit nanas sebagai media tanam. dikeringkan ya? Ya, dia dikeringkan, cuma dia sebagai media untuk campuran di media langsung ya, kayak kompos. Jadi akhirnya saya coba praktekkan dengan cara kalau kita di blender ini, dicampur atau difermentasi dengan M4. Nah, setelah ini coba kita aduk-aduk dikit. Cukup lah ya, nggak usah diaduk lagi, tadi udah kita aduk. Nah, selanjutnya kita apain lagi nih? selanjutnya kita tutup nih Mas. Ini ada Plastik ya? Tempat Plastik. yang nggak kena matahari Om? Iya, kita simpen nanti jangan di tempat panas ya. Jangan tempat panas, di tempat adem, di teras atau di mana aja. Kena hujan sih nggak masalah. Yang penting jangan masuk airnya. Nah, kita tutup yang rapat. Nanti ada indikasi setelah beberapa hari itu gembung. Gas ini dia naik ya, dia naik gasnya. Biarpun nggak sampai meledak, tapi intinya kelihatan ini kenceng ini Mas. Ya. Kita nanti 1-2 hari kita cek ya. Kita cek kalau kelihatan udah kenceng, kita buka dulu ini, lalu kita kocok sedikit ini, lalu kita tutup lagi. Gitu seterusnya. Nah, ini tinggal disimpan. Nanti kalau yang udah jadi, kita ada air beras lagi, bisa tambahkan, nggak usah tambah M4 lagi, nggak usah tambah molase lagi, nggak masalah. Karena ini bakteri juga udah makin banyak, jadi kita cukup air beras juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita penasaran tetap mau kasih lagi ya monggo. Berarti ya resiko cepet habis M4-nya. Gitu. Air biasa pun kalau mau ditambah bisa? Oh, nggak usah ya air beras. Nggak usah lah, nggak perlu, jangan. Mengurangi ya? Iya, mengurangi kekentalan air berasnya. Lebih baik air beras aja langsung. Iya. Nah, ini ada contohnya nih yang udah jadi, teman-teman. Itu udah berapa hari tuh Om? Ini udah lama ini. Udah lama dan kadang-kadang kita tambah dengan air beras yang baru ya. Tuh. Aromanya sih nggak bau ya Om ya? Asam ya? Nggak, dia nggak bau busuk ya. Cuma bau asam, bau kecut gitu kayak bau tape. Itu tandanya ini jadi ya. Dan memang untuk ini rata-rata teman
saya yakin langsung jadi ya, nggak susah ya. Nggak ada yang gagal. Bah, nggak ada yang gagal lah. Beda dengan kalau mungkin kita bikin itu ya PSB ya, itu agak susah, kadang banyak yang gagal juga. Ini gampang lah, asal nyampurin, jangan sampai tercampur-campur bahan kimia ya, intinya itu. Air sumur, air pump, campur air berasnya nggak masalah apa aja. Tuh. Nah ini kita coba lihat yang udah jadi nih. Nanti coba Di aplikasi atau gimana? boleh, nanti kita coba aplikasikan. Ini ini 1 liter ya. Kalau nanti kita aplikasi 1 liter ini perbandingannya kalau kita dengan 5 liter air ya. Oh, campur air lumayan lagi ya. kental juga ya. Sorry, maaf. Bukan 5 liter, 10. 10 liter. 1:10. Maaf. 1:10. Jadi kalau setengah liter per 5 liter. Kalau pupuk ini bisa bikin overdosis ya, Om? Tetap ya, semua nggak boleh berlebih ya. Biarpun mungkin bahayanya nggak terlalu tinggi kayak pupuk kimia, tetap semua tuh nggak boleh berlebih. Apapun itu, mau organik mau apa, nggak boleh berlebih. Jadi tetap bisa gosong. Ya, biarpun nggak gosong, tetap ada efek. Apapun yang berlebih nggak bagus. Kita pakai secukupnya aja. Buih-buih itu apa sih, Om? Ini air berasnya Mas, yang udah ini ya, naik ya. Jadi kita pakai setengah aja ini ya, setengah liter ya. 6 liter ya. Ini 6 liter maksimalnya. Kita pakai setengah liter aja. Nanti kita penuhin air ini. Penuhin air ini. Nyiram bibit ini udah bisa belum sih, Om? Untuk bibit ini kalau emang udah benar-benar dia udah jadi, bisa. Saya juga beberapa kali pakai ini. Ini berapa nih, Om? 1:10 ya. 1/10. Iya, setengah liter sama 5 liter air. Setengah liter VOC. VOC sama 5 liter air. Kurang lebih 1:10 atau banding 11 lah paling banyak, atau banding 9. Ya buletin aja 10 ya. Ke tanamannya berapa hari sekali ya? Kalau kita kadang paling 3 minggu sekali atau paling lama sebulan sekali. Karena di samping itu juga kita tetap pakai NPK ya. Oh, pakai yang pakai ini. Juga tetap. Jadi kita nggak murni ini POC. POC hanya sebagai penyeimbang ya. Kita jangan Selang-seling, Om, ya? ya betul. Nih, ini contoh untuk yang pohon ini udah umur 1 tahun 2 bulan kira-kira. Iya. Ini panen gospi nih. Kemarin sebenarnya habis pangkas sampai itu udah subur. Emang kemarin ini kita sering pakai POC ini kira-kira 2 minggu atau maksimal kira-kira 3 minggu sekali. Ya lebih lama, maksimal lebih lamanya lagi 1 bulan sekali. Nah, ini satu pohon dibikin semua, Om. Ya, 5 liter ini untuk satu pohon. 1 pohon. Untuk yang pohon ini ya, gede ya. Oh, gede ya. Untuk pohon kira-kira 6 bulan ke atas lah. 1 tahun ini 5 liter. Atau tadi setengah liter POC-nya. Banyak juga ya. Ya. Banyak alhamdulillah, dan memang karena ini juga nggak terlalu. Banyak juga ya, Om? Betul. Ini kapasitasnya 200 ini. 200 liter ya? Betul. Nah, ini kebetulan nih alhamdulillah lagi kemarin 2 minggu lalu bersama Polonesi juga kita udah pangkas, dan ini lagi subur lagi. Lagi kita pembesaran batang. Insya Allah dalam 3 bulan ke depan kita pangkas pembuahan lagi, mudah-mudahan nggak ada halangan apa-apa.